Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan tentang Advanced Encryption Standard untuk memenuhi salah satu tugas kriptografi. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Auliagti, NIM 101170087. Saya Sabrina Afirinda Aulia, NIM 101170007. Saya Nadia Dwi Siti, NIM 101170099. Di sini kami akan mempresentasikan pertama tentang info sekilas tentang AES, lalu algoritma AES, lalu yang terakhir contoh program dari AES sendiri di aplikasi Python. Next. Definisi AES. Advanced Encryption Standard atau AES adalah algoritma kriptografi yang menjadi standar algoritma enkripsi kunci simetris pada saat ini. Dalam algoritma kriptografi AES 128, satu blok plaintext berukuran 128 bit terlebih dahulu dikonversi menjadi matriks heksadesimal berukuran 4x4 yang disebut dengan state. Setiap elemen state berukuran 1 byte. Proses enkripsi pada AES merupakan transformasi terhadap state secara berulang dalam 10 ronde. Latar belakang adanya AES adalah karena DES dianggap sudah tidak aman, sehingga diusulkan standar algoritma baru sebagai pengganti DES. Lalu NIST mengadakan perlombaan untuk membuat standar algoritma kriptografi yang baru. Pada Oktober 2000, NIST mengumumkan untuk memilih Rindle. Pada November 2001, Rindle ditetapkan sebagai Advanced Encryption Standard atau AES. Spesifikasi dari algoritma Rindle sendiri itu yang pertama adalah Rindle itu mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit. Lalu panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen dan setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu. AES itu menetapkan panjang kuncinya 128, 192, dan 256. Lalu dengan menggunakan kunci 128 bit, maka terdapat sebanyak 3 kali 10 pangkat 8 kemungkinan kunci yang tersedia. Selanjutnya, untuk algoritma dari AES 128 bit sendiri itu terbagi menjadi 3 round. Yang pertama ada initial round, lalu 9 round, dan final round. Untuk initial round-nya sendiri itu hanya melakukan add round key, di mana proses ini itu melakukan exclusive OR antara state awal atau plain text dengan ciphertext. Nah, begitu. Selanjutnya, untuk 9 round berikutnya dilakukan 4 tahap. Yang pertama ada subbytes, shift rows, mix column, dan add round key. Dan untuk final round hanya dilakukan 3 tahap saja, yaitu subbytes, shift row, dan add round key. Untuk penjelasan lebih lanjut dari proses-proses tersebut akan dijelaskan. Nah, ini di luar dari proses pembangkitan round key-nya. Yang pertama itu ada subbytes. Subbytes itu apa? Adalah merupakan substitusi dari byte dengan menggunakan tabel substitusi S-box. Selanjutnya ada shift rows, yaitu pergeseran dari baris-baris array state secara wrapping atau cyclic. Lalu ada mix column, mengacak data di masing-masing kolom array state. Dan yang terakhir ada add round key, yaitu melakukan exclusive OR antara state sekarang dengan round key-nya. Untuk transformasi dari add round key sendiri itu adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan secara singkat, yaitu melakukan operasi XOR terhadap sebuah round key dengan array state dan hasilnya disimpan di array state yang baru. Dapat dilihat di gambar berikut ini. Dan juga contohnya. Selanjutnya untuk transformasi subbyte itu merupakan transformasi yang memetakan byte yang ada di array state tadi, yaitu dengan menggunakan triangle S-box sebagai berikut yang sudah tertara di layar juga. Saya akan memberikan contoh, misalnya tadinya itu kunci yang atau byte yang ada di array state-nya itu adalah 7A, maka dia akan diubah atau dipetakan oleh triangle S-box ini menjadi 21. Bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya yaitu transformasi shift rows. Transformasi ini tuh melakukan pergeseran secara siklik terhadap 3 baris yang ada di array state, yaitu kecuali baris pertama karena baris pertama itu tidak dilakukan pergeseran. Untuk baris kedua akan dilakukan pergeseran sebanyak 1 byte dan baris ketiga dilakukan sebesar 2 byte, lalu baris keempat dilakukan pergeseran sebanyak 3 byte.
pergeseran ini tuh dapat dilihat sebuah blok itu adalah pergeseran dari tiap elemen yang ada di baris tersebut ke kiri tergantung besar byte tergesernya. Misalnya pergeserannya 1 byte, maka dalam baris itu digeser sebanyak 1 ke kiri. Dapat dilihat pada contoh berikut. Untuk baris pertama tidak dilakukan pergeseran, lalu untuk baris kedua itu dilakukan pergeseran sebanyak 1 byte, yang artinya dia digeser 1 kali ke sebelah kiri. Sehingga yang tadinya 27 BF B4 41 menjadi BF B4 41 27. Dan untuk baris ketiganya akan dilakukan pergeseran sebanyak 2 byte. Sehingga terbentuk bentuk yang baru seperti berikut. Dan yang untuk baris terakhir juga digeser sebanyak 3 byte. Berarti digeser sebanyak 3 kali ke kiri. Nah, untuk transformasi mixed column sendiri itu adalah transformasi yang melakukan pengalian dari tiap-tiap elemen yang ada di matrix state itu dengan matriks yang sudah ditunjukkan pada gambar ini, yaitu matriks berikut. Dan pengalian ini tuh dilakukan secara perkalian matriks biasa, yaitu dengan menggunakan dot product. Lalu perkalian keduanya itu kemudian dimasukkan ke dalam suatu matrix state yang baru. Untuk penjelasan selanjutnya terkait program akan dijelaskan oleh Nadia dan Aulia. Pertama, kita definisikan S-box-nya terlebih dahulu. Lalu, didefinisikan matriks byte-nya. Itu dengan SIJ-nya sama dengan S-box SIJ. Kenapa sampai 4? Karena setiap karakter berukuran 4 byte. Nah, di isinya S-box SIJ ini dalam bentuk heksadesimal. Lalu didefinisikan matriks Shifrow S-nya, yaitu sebagai berikut. Kemudian add round key-nya dari 1 sampai 4, yaitu SIJ sama dengan KIJ. Lalu pada bagian ini menjelaskan proses untuk mendefinisikan mixed single column. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan mendefinisikan mixed column-nya. Kemudian R-con-nya, matriks R-con-nya adalah sebagai berikut. Untuk byte to matrix, yaitu untuk mengonversi 16 byte array menjadi matriks berukuran 4x4. Lalu untuk matriks to byte matrix, yaitu untuk mengonversi matriks 4 jadi array berukuran 16 byte. Sedangkan XOR bytes, yaitu mengembalikan array byte yang baru menjadi dengan elemen-elemen XOR-nya. Kemudian untuk int bytes, itu untuk mengembalikan array yang baru dengan nilai pertambahan dengan 1. Nah, selanjutnya di sini kita definisikan pad. Pad di sini digunakan untuk menambahkan plain text atau karakter dalam plain text yang tidak kelipatan 16. Jadi kalau misalkan kelipatannya belum 16, nah ditambahkan padding elemen atau elemen pad sehingga kelipatannya harus 16. Nah, di sini juga kan dikembalikan plain text ditambah padding elemennya. Selanjutnya di sini kita definisikan split blocks, artinya kita ingin membagi plain text dalam beberapa blocks, karena dalam 128 bits kita bagi menjadi 16 bit, maka di situ ada 8 blocks. Lalu selanjutnya untuk kelas AS di sini tuh kita ingin mengexpand round key.
masing-masing dari round key yang tadi sudah dijelaskan oleh Sabrina. Jadi karena pada 128 bit ini ada 10 round, ada 10 round key, maka si round key tersebut di-expand, dan expand key itu merupakan rentetan dari round key. Lalu di sini di-expand untuk 10 iterasi, lalu masing-masing round key ditampilkan untuk definisi expand key ini. Tadi terus kenapa 4? Karena dari satu karakter itu terdapat 4 bytes, dan expand key itu berjumlah 44 bytes. Setelah itu, setelah ditemukan dari masing-masing round key-nya dari awal sampai akhir, kita bisa mengencrypt masing-masing blok, karena di AES sendiri ini tuh kita cara kerjanya mengenkripsi masing-masing blok terlebih dahulu gitu. Nah, terus kita enkripsi. Di sini plain state-nya itu merupakan merubah 16 bits tersebut menjadi suatu matriks 4x4. Lalu setelah itu kita add round key. Di sini add round key kita meng-XOR-kan dari plain text dengan round key. Terus habis itu ini adalah round awal, initial round. Terus yang kedua ini adalah main round atau dari round 2 sampai round 9. Lalu melakukan algoritma AES dari subbyte, shift rows sampai add round key. Lalu yang terakhir final round, tapi tidak ada mixed column. Setelah itu di return dikembalikan lagi dari matriks menjadi suatu array. Nah, lalu di sini kita definisikan untuk menjalankan AES-nya sendiri. Di sini kami pilih untuk kuncinya adalah ini kuncinya WKWKWKW. Lalu untuk message-nya atau plain text-nya Aulia Sabrin Nad. Lalu setelah itu kita ingin menampilkan ciphertext-nya dalam bentuk heksadesimal. Jadi heksadesimal itu yang tadi yang ada pada S-box. Lalu kita run. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah ciphertext dalam bentuk heksadesimal. Lalu setelah itu, program ini merupakan program tanpa library atau tanpa package. Lalu jika kita ingin mempermudah perhitungan atau mempermudah program, Python sendiri sudah menyediakan package-nya. Yang pertama itu kita harus menginstal dengan cara kita klik Windows R, lalu ketik cmd, lalu OK. Yang pertama kita harus kita tuliskan pip install cryptography. Nah, setelah beres, kita install lagi pip install pycryptodome. Nah, package ini itu untuk mempermudah kita perhitungan, untuk mempermudah program. Nah, setelah selesai, kita bisa gunakan program ini. Jadi kita langsung aja import yang tadi CryptoChipper, terus import pad untuk padding elemennya. Lalu kita misalkan kuncinya kita tulis my secret password, ada 16 byte password. Terus chippernya itu chipper itu merupakan alat atau subjek dia untuk mengenkripsi. Setelah itu kita gunakan mode CBC. Lalu untuk plain text-nya kita tuliskan, dan untuk plain text-nya itu bebas, karena tadi kan kita sudah menambahkan padding elemen, jadi bebas, tidak kelipatan 16 pun bisa. Lalu ciphertext-nya kita mengenkripsi dari plain text. Setelah itu kita bisa print cipher.iv. Iv itu initialization vector.
Lalu kita run. Nah, di sini sudah ada dalam bentuk heksadesimal. Setelah itu, kita bisa save hasil dari hypertext tersebut dengan with open. Terus kita simpan dalam file zipper file. Sini kita simpan zipper file 2. Setelah itu, kita buka untuk mendekripsinya. Cara dekripsinya pun sama seperti encrypt, tetapi di sini kita tuliskan with open zipper file 2. Setelah itu, tadi kita save dulu. Nah, setelah itu zippernya pun sama, alat untuk mendekrypt dan menenkriptnya, atau ya kuncinya, kuncinya sama. Nah, terus untuk kita definisikan plain text-nya tuh unpaid. Jadi, plain text itu didapat setelah membuang padding elemen dari yang awal tadi. Nah, setelah itu kita print plain text-nya, hingga diperoleh. Nah, di sini plain text-nya Nadia Sabrina Aulia selalu bersama melawan AES. Baik, itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.